Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anggota grup rohani dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Daniel pasal 4 ayat 16, 17, 18, 19, dan 25. Judulnya Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Inilah firman Tuhan dari Injil Daniel pasal 4 ayat 16. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang, demikianlah berlalu atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, kata Raja Nebukadnezar. Aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Daniel, katakanlah kepadaku artinya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberikan artinya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh dewa, para dewa yang kudus. Berdirilah Daniel dan terdiam beberapa saat. Pikir-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Daniel, jawablah. Lalu Daniel menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku, dan artinya atas seteru. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, tinggi sampai ke langit, yang terlihat sampai ke seluruh penjuru dunia. Tuanku akan dihalau di antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada sapi, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dengan demikianlah akan berlalu atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, khotbah hari ini singkat saja, bahwa pada suatu malam Raja Nebukadnezar mimpi. Dia melihat sebatang pohon, dan pohon besar dan tinggi, sehingga seluruh dunia bisa melihat pohon itu. Itulah yang diterjemahkan oleh Daniel tadi. Lalu setelah Daniel menceritakan sama dia soal mimpi itu, dan Raja Nebukadnezar berpikir-pikir. Dan pada suatu hari Raja Nebukadnezar pergi ke ladang melihat-lihat piaraannya seperti sapi, domba, dan kerbau. Pada waktu itu seluruh anak buahnya dan pengawalnya tidak ikut, karena Tuhan telah menahan mereka. Tidak ikut. Hanya dia berjalan sendiri. Tidak biasanya. Sesampainya di padang rumput, di ladang, kebetulan melihat-lihat begitu banyak piaraannya. Ada suara datang dari langit, bahwa hai Raja Nebukadnezar, sudah berakhirlah jabatan.
Lalu dia jatuh ke bumi dan merangkak seperti binatang. Nah, sementara anak buahnya pengawalnya terdiam seperti orang bodoh. Tidak ingat kemana itu raja mereka. Siang malam Raja Nebukadnezar makan rumput dan basah. Tetapi bajunya tidak rusak selama 7 tahun lamanya. Jadi setelah Raja Nebukadnezar berpikir, baru dia berseru. Pas 7 tahun dia berseru, tolong Tuhan, aku percaya bahwa Maha Tinggi yang lebih berkuasa atas segala kerajaan di bumi ini. Nah, tadinya Tuhan itu sudah mencabut memori Raja Nebukadnezar dan seluruh anak buahnya dia cabut memori. Jadi seperti bodoh. Lalu Tuhan mendengarkan itu, mengembalikan memorinya atau pikirannya. Baru dia berpikir. Dia juga kembalikan kepada pengawalnya. Tuhan mengembalikan memori kepada pengawalnya dan anak buahnya. Lalu baru mereka mencari. Dan akhirnya mereka menemukan raja mereka dalam keadaan hidup dan sehat. Bapak Ibu saudara-saudara, apabila kita itu terhadap Tuhan tertutup, ya, dan tidak mau berbuat baik kepada siapa saja, menolong orang atau apa, Tuhan akan menggantikan dan Tuhan akan memberikan hati binatang kepada manusia. Nah, pada zaman sekarang ini kalau Tuhan memberikan hati binatang kepada manusia, itu bukan berarti dia tidur di samping sapi. Tetapi manusia itu akan mengalami banyak masalah, banyak musibah. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara anggota grup rohani, marilah kita berbuat baiklah, ya. Berikanlah persembahanmu kepada Tuhan. Selalulah taat mendengarkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan, ya. Janganlah banggakan kekayaanmu atau apa, jangan, itu hanya sementara. Itulah firman Tuhan. Manusia harus berbuat baik. Karena waktu itu Raja Nebukadnezar itu adalah orang yang paling keras, ya, dan tidak mau tahu sesama manusia. Saya memberitahukan bahwa arti Babel artinya kerajaan kuno di daerah Tigris dan Efrat yang seringkali mengancam bangsa Israel. Akhirnya kerajaan ini merebut Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan sebagian penduduknya disingkirkan ke Babel. Inilah yang dikenal sebagai pembuangan ke Babel yang berlangsung kurang lebih 70 tahun sebelum Masehi. Dalam kitab Wahyu mengatakan Babel adalah nama samaran untuk Roma. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, harus ada hati dan pikiran kita yang berbuat baik kepada Tuhan. Kalau tidak, Tuhan mengganti hati kita, diberikan kepada kita hati binatang sesuai firman Tuhan. Ya, jadi saya tidak lama-lama panjang lebar firman Tuhan, dan segala kelemahan kekurangan khotbah saya mohon dimaafkan dan tolong Bapak Pendeta disempurnakan. Saya Fat Larole dari Jakarta mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya ahom, Fefu Data Diffusion.